Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, program BSI Serambi Tahsin merupakan ruang belajar bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran. Saya, Wisnu Sunandar, Regional CEO BSI Aceh, mengucapkan selamat belajar dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. BSI, sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di ayat ketiga kita menemukan bacaan alladzi, alif lam syamsiyah, alladzi, kemudian dza, ini alladzi anqadha. Ini huruf mad bertemu dengan hamzah di beda kata, maka hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Kita baca panjangnya 4 atau 5 harokat. Kenapa dikatakan mad jaiz munfasil? Kita murojaah bersama lagi karena huruf mad bertemu dengan hamzah di beda kata. Kemudian anqadha. Nah, ini pastikan dulu hamzah kita ucapkan, maka sifatnya istifal, kita tersenyum. Kemudian karena setelah nun sukun bertemu dengan huruf qaf dan dha. Kedua huruf ini memiliki sifat hurufnya yaitu isti'la, tinggi. Maksudnya apa tinggi di sini? Kita membacanya itu terangkat, lidah kita sempurna ke langit-langit. Jadi qadha. Karena ini dua huruf yang isti'la tadi, maka kita baca tebal. Oleh karena itu cara membacanya qadha. Senyum dulu, qadha. Harus sempurna sifat isti'la'nya. Dan hukum di sini apa? Hukum nun sukun bertemu dengan huruf qaf, yaitu ikhfa hakiki. Kita baca dengung yang disamar-samarkan. Kemudian dhahrak. Nah, di sini sering terjadi kesalahan ketika kita bertemu huruf dha dan dha. Tentu huruf dha dan dha ini berbeda rahimnya, berbeda makhrajnya. Yang pertama yaitu dha, hafatul lisan, tepi lidah, lidah kanan atau kiri. Kemudian huruf yang kedua setelahnya itu dha. Ini ujung lidah. Ibaratnya tepi dan ujung, tentu berbeda. Jadi pastikan huruf yang pertama tadi dha kita baca tepi lidah, dha, dan huruf setelahnya itu ujung lidah menempel gigi seri atas, dha. Kemudian kita monyongkan sedikit mulut kita, dha. Dhahrak, dha. Baik, selanjutnya adalah ayat selanjutnya wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, ini huruf na mad tabi'i. Kemudian dzikrak, ini juga kita menemukan sifat hamas di sini, dzikrak. Itu harus ada terasa hembusan angin dan nafasnya, dzikrak. Kemudian ayat yang kelima, fa inna, kita menemukan nun yang bertasydid. Tentu kita membacanya itu harus berdengung dan tingkatan dengungnya itu paling utama, paling atas. Ma'al usri yusra. Nah, ini ada alif lam qamariyah. Kemudian terakhir yusra, ini termasuk kategori mad iwad. Kemudian setelah itu kita menemukan inna, gunnah juga. Ma'al usri yusra, ketemukan juga di sini mad iwad. Selanjutnya fa idza faraghta fansab. Fa idza mad tabi'i, kemudian faraghta, ini kita harus memastikan faraghta ini sifatnya itu yaitu rakhawah, mengalirnya suara ketika kita mengucapkannya. Kemudian fansab, nun sukun bertemu dengan huruf shad, maka hukumnya yaitu ikhfa hakiki, didengungkan serta disamar-samarkan dengungannya. Kemudian fansab, ini merupakan qalqalah kubra, yang mana pantulannya itu harus keras, ya. Kemudian ayat terakhir wa ila rabbika farghab. Ini wa ila mad tabi'i, kemudian kita menemukan farghab yang terakhir. Ini ra tebal, tafkhim dibacanya karena sebelum ra ini ada harokat fathah.
dan juga farghab. Pastikan di akhir juga qalqalah kubra yang mana harus kita pantulkan secara keras. Ini adalah negeri yang kaya dengan bermacam suku dan budaya. Beraneka pulau dengan keindahannya yang menghadirkan sebuah keberagaman bernama Indonesia. Bank Syariah Indonesia sebagai bank dengan fundamental yang kuat selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi. Menjadi energi majunya usaha kecil dan menengah, menjadi berkah dalam membangun negeri. Bank Syariah Indonesia yang modern dan penuh inovasi selalu hadir untuk mewujudkan mimpi. Dengan berbagai produknya, dengan keramahan layanannya, membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia.